Zheng Guanzhang sukses melakukan comeback saat melawan Haipas. Meskipun 2 kali mereka sempat tertinggal, namun 2 kali juga bisa menyamakan kedudukan. Hingga pada akhirnya memaksa pertandingan diselesaikan di set kelima. Kemenangan atas Haipas sangat berarti sebab mereka bisa terus menempel ketat Hyundai di posisi kedua. Hanya tertinggal 1 poin lagi, tidak menutup kemungkinan mereka bisa menyalipnya jika konsistensi kemenangan terus mereka lanjutkan. Seperti inilah komentar fans Korea. Jika penerimaan bola berjalan dengan baik, umpan Yong Hae-sun berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga kekuatan serangan menjadi luar biasa. Oleh karena itu, mereka memiliki peluang untuk menjadi juara. Menurut informasi dari beberapa orang, Mega sedang dalam masa berkabung karena salah satu anggota keluarganya telah meninggal. Jika Mega atau Bukirik saja tidak ada, tim ini akan berada di posisi terakhir di liga. Penerimaan bola sangat buruk dan middle blocker hanya tinggi tanpa efektivitas. Di awal, Buki dominan. Dan di akhir Mega, tetapi pola permainan terlalu mudah dibaca oleh bloker lawan. Hae-sun dan Hee-jin, kapan kamu akan mulai membahas strategi saat time out? Zheng Guanzhang harus mulai dengan pelatih yang tetap tenang, menggunakan pemain pada waktu yang tepat dan tidak memperlakukan mereka secara bias agar semangat tim bisa meningkat. Sebagai contoh, jika Pyo Sung-ju melakukan kesalahan dalam menerima bola di lini belakang dan tim kehilangan poin, lalu saat time out pelatih justru menegur Jong Ho-young. Bagaimana perasaan pemain yang mengalami hal itu? Meskipun kritik dari para penggemar telah meredam beberapa masalah, masih terlihat bahwa pelatih tetap memiliki kekurangan. Kang Seoi bukan sedang dalam performa buruk, tetapi memang kemampuannya hanya sebatas itu. Entah kenapa, di ronde kelima lompatan Mega terlihat sedikit melambat sehingga kekuatannya berkurang dan lawan lebih mudah melakukan blok. Zheng Guanzhang harus meningkatkan penerimaan bola jika ingin juara. Dengan penerimaan seperti sekarang, mereka tidak akan bisa menang, terutama di posisi libero. Bagaimana bisa berharap masuk final dengan pelatih Ko Hee-jin? Benar-benar lelucon, pemecatan pelatih diperlukan. Karena Zheng Guanzhang harus bermain di bawah tekanan, jika ada target tertentu mereka bisa menjadi bingung. Namun, jika mereka bermain dengan bebas, mereka akan tampil hebat dan menunjukkan kekompakan di lapangan. Zheng Guanzhang harus berjuang melawan kesalahan sendiri. Kang Seoi dibayar 800 juta, sementara Jong Yun-ju hanya 500 juta. Apakah itu masuk akal? Benar-benar harga yang terlalu berlebihan. Di set kelima, saat skor 10-10, 2 kesalahan beruntun dari Nikolova, kesalahan servis, dan kesalahan serangan menjadi faktor utama kekalahan. Dari awal musim, Haipas sudah jauh dari harapan untuk lolos ke babak playoff. Apalagi finish di peringkat keempat. Benar, itu benar-benar pesta kesalahan. Karena banyaknya kesalahan, pertandingan jadi tidak menarik. Kang Seoi sebelumnya bilang bahwa dia bermain lebih baik setelah melepaskan beban gaji 800 juta. Tapi kenapa hari ini sepertinya dia tidak mau melepaskannya? Ini bukan masalah 1 atau 2 hari saja. Pada akhirnya level voli domestik kita mencerminkan hasil di kompetisi internasional. Gaji pemain lokal terlalu berlebihan. Dan tanpa pemain asing, siapa yang bisa menjamin kelangsungan V-League? Berapa banyak pemain lokal yang benar-benar bisa bermain di liga luar negeri? Apakah ada pengganti untuk Kim Yeon-kong? Bahkan para pelatih pun perlu sadar, kadang saya ragu apakah mereka benar-benar serius dengan pekerjaan mereka. Kenapa dibilang Kang Seoi sedang dalam performa buruk? Dari Kovo Cup sampai sekarang, dia selalu sama saja. Jangan membuat seolah-olah dia selalu bermain bagus, lalu tiba-tiba buruk di pertandingan ini. Jika Kim Yeon-kong pensiun, mungkin Kang Seoi, Park Jong-ah, dan Lee So-young akan mendapatkan gaji lebih dari 1 miliar won. Selama ini mereka tidak bisa menuntut lebih karena Kim Yeon-kong hanya menerima 800 juta. Gaji pemain akan melonjak, sementara popularitas voli putri kemungkinan akan anjlok. Kita harus menghilangkan pemain dengan gaji tinggi yang penuh dengan hype agar voli bisa bertahan. Pemain-pemain yang menjadi bagian dari 30 kekalahan beruntun di kompetisi internasional memiliki gaji yang terlalu berlebihan. Ini masalah serius.